Diberkati Tuhan. Kita mau mulai doa hari ini. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Kita datang ke hadiratnya dengan merendahkan hati kita. Shikara lapa syara lapa takaya lapa syara lapa takaya lapa takaya. Kurapa syara namaya 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 namaya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan.
Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak kemuliaan bagi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian Yesus.
Syaralapataka ralapalapalapalapa ya rapasyarabaya. Rapasyararabaya ralapalapa ya rapaya. Di
melengkapi, Dia yang mempersiapkan setiap kami. Setiap kami. Tuhan berperang bagi umatnya. Tuhan berperang bagi gerejanya. Tuhan berperang di kota ini. Tuhan berperang atas bangsa ini. Dia yang berperang bagi kami. Bangkitkan kami, persiapkan kami Tuhan. Inilah sekarang, tolonglah sekarang. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan, Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang ada di tengah kami, Allah yang berkarya di tengah kami, Allah yang sedang mempersiapkan kami, Allah yang melengkapi setiap kami, Allah juga yang sudah mengirim hamba-Mu. Oh, Detik untuk terus memimpin, membangkitkan laskar di tengah kami, terus beri hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Terus Tuhan, persiapkan biar malam ini menjadi malam persiapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Persiapan ini, ibadah ini milik-Mu. Berkaryalah, pakailah Suset Etik untuk mengajarkannya, untuk melengkapinya, untuk melatihnya, untuk membangkitkan laskar-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi beliau, Engkau yang pakai beliau, dan Engkau sedang berkarya melalui pelayanannya. Kami lapar dan haus, kami siap dibangkitkan, kami siap dibangun Tuhan, kami siap Tuhan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini, kami serahkan semua acara ini. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Teriakan haleluya, haleluya, lebih lagi haleluya. Silakan duduk, silakan duduk, saudara, silakan duduk. Kok silakan duduk, sudah duduk, saudara. Ya, bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya percaya semua dalam rencana Tuhan. Ya, kita akan ada saudara acara doa. Saya percaya ini bukan rekayasa manusia, tapi adalah rekayasa dari Tuhan. Tuhan yang sedang mempersiapkan sesuatu, karena Tuhan akan melakukan sesuatunya yang luar biasa. Ya, kita juga dipersiapkan sore hari ini, malam hari ini. Saya percaya ini adalah acaranya Tuhan. Ini adalah persiapan yang dari Tuhan. Tuhan itu menuntunnya jelas sekali. Terus saudara, ya kita bisa terus belajar dari awal sampai sekarang. Kita terus mendengar tuntunan Tuhan, tuntunan Tuhan, tuntunan Tuhan, tuntunan Tuhan yang luar biasa. Juga saya percaya pertemuan ini 100% karena rancangan Tuhan. Indonesia sedang mengalami sesuatu yang luar biasa. Kairasnya datang, waktunya datang, penuai-penuai dibangkitkan, saudara. Kalau acara doa ini juga sedang mempersiapkan lawatan besar, tuan besar yang sedang, yang akan Tuhan nyatakan luar biasa. Ya, jadi sebentar nanti saya akan minta Ibu Suset Eting ya untuk malah mengajar kita, mempersiapkan kita. Supaya satu, kita dibangun, diajari saudara, sungguh-sungguh menjadi pendoa yang bisa dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Beliau sudah dipakai luar biasa, dulu menjadi pendoa siapa dari
siapa? Reinhard Bunke. Dulu saudara pendoa syafaatnya yang luar biasa. Ya sekarang Tuhan pakai. Saya percaya kita akan diajari, diperlengkapi. Jadi saudara, hati yang lapar dan haus siapkan sungguh-sungguh. Ya, dan sekali lagi apa ya? Tuntunan Tuhan nyata sekali itu gini. Saya tadi baru ingat. Ada berita yang luar biasa. Ibu Suseteting ternyata bukan hanya besok sore. Dia melanjutkan terus sampai Sabtunya, sampai Minggunya, saudara. Dan saya sudah lupa. Dulu saya minta dia, saya kasih tanggal besok Minggu itu. Dulu saya sudah minta untuk dia melayani besok Minggu. Tapi nggak bisa, saudara. Ya, belakangan malah yang punya acara, punya rencana hari ini. Hari ini bukan hari ini, saudara. Ternyata nggak boleh pulang sama Tuhan. Sampai besok Minggu, saudara. Sekali lagi saya percaya Tuhan yang sedang berkarya. Tuhan yang sedang mempersiapkan. Tuhan yang sedang melengkapi. Jadi saja buka hati sungguh-sungguh. Persiapkan. Kita akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Jadi juga ajak semua pendoa yang lain, jemaat yang lain untuk dibangkitkan, saudara, untuk diperlengkapi. Ya mulai hari ini sampai besok, sampai Sabtu, sampai Minggu, ya saudara mungkin sampai Minggu siang gitu saudara. Ya saya percaya ini saatnya lawatan besar datang atas kota bangsa kita, kota kita dan gereja ini saudara. Ya Tuhan berkati. Saya minta Ibu Suset saja yang memimpin, yang terus menuntun sehingga bisa ngajari, melengkapi sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pendoa-pendoa yang dipakai Tuhan luar biasa. Please. Amen, amen, amen. Selamat malam semuanya. Amen, amen, amen. First of all, I like to apologize that I held my shoes on. Because I had an operation on this leg. And this one leg is shorter than the other. Dan kaki saya yang satu itu lebih pendek dari And kaki so my shoes are built up. So if I take it off, I am uneven in my back. So I apologize. Jadi ini memang sengaja dibuat, khusus dibuat supaya punggungnya tidak seimbang, punggungnya tetap seimbang. Jadi minta maaf saudara ya. So it's not because of lack of respect. Bukan karena saya tidak menghormati saudara, tapi ini alasan kesehatan ibu. Amen. Amen. Sorry. Yeah. It is for me a privilege to be here tonight. Thank you, Pastor Batya. Thank you, committee. It's a joy to be with you tonight. Sungguh sebuah kehormatan ada di sini. Terima kasih Pastor Obaja, terima kasih semua panitia. Saya sungguh bersuka cita ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Maybe the cell phone can stop us because my voice is at the moment over and dulu. Coba yang itu ya. You can hear me here better. Yeah. Okay, yeah. Better. All right. Yes, I mean how God worked this out is amazing. Bagaimana cara Tuhan memimpin sampai saya bisa ada di sini luar biasa Bapak Ibu. Pastor Obacha has invited me exactly for these dates. And then I said, sorry, I cannot come because Indonesia di hatiku came in between. Pak Obaja sudah ngundang saya untuk tanggal minggu besok saudara. Lalu saya bilang ke Pak Obaja, maaf karena ada Indonesia di hatiku, saya nggak bisa. And then suddenly the city where I should have been today fell out. And Pak Daniel Panji says, let's go to Solo. So I said, let's go to Solo. Jadi kota yang harusnya jadi tuan rumah untuk besok itu tiba-tiba mengundurkan diri, mundur saudara. Lalu Pak Daniel Panji bilang, ayo kita ke Solo aja. Thank you, Pak. Thank you. And then last night I sat in my apartment in Jakarta. Lalu tadi malam saya duduk di apartemen saya di Jakarta. And the Holy Spirit said to me, ask them if you can stay until Sunday. Lalu Roh Kudus suruh saya tanya coba ke orang-orang Solo, apa boleh tetap di Solo sampai hari Minggu? And so, yeah, with God,
I mean, that's one thing that my team always says, Mom. They call me Mom. They said, Mom, with you nothing is boring. Ya, ini selalu tim saya selalu bilang, Mam, karena Ibu Suset dipanggil Mam oleh timnya. Mam, bersama dengan Mam itu nggak pernah bosenin, saudara. You know, I quickly share with you. I quickly share with you just a little bit before I come to the word tonight. I think it's okay lah. We are keluarga, so I think we can speak ya. Saya ingin bersaksi sebelum saya masuk dalam firman Tuhan. Gak apa-apa ya saya bersaksi, kita kan keluarga Allah, saudara. Before I became a full-time worker for God. Sebelum saya pelayanan penuh waktu untuk Tuhan. I was a registered nurse. I was very highly educated in the medical world, and I was also at the same time I studied to be a perawat, midwife. Saudara, jadi saya ini seorang perawat terdaftar. Jadi sudah perawat beneran, saudara. Dan juga saya belajar untuk menjadi seorang bidan. So when God called me, jadi ketika Tuhan panggil saya, teman-teman pemusik boleh? It's okay, boleh. Nggak apa-apa. Nggak usah diiringin ibunya. You can go and enjoy the meeting. Boleh duduk di bawah, nikmati ibadahnya. Silakan, sampai nanti. But one of my specialities, tapi salah satu spesialisasi saya adalah in nursing dalam perawat was emergencies. Adalah unit gawat darurat. So I work with with fast moving emergencies. Jadi saya selalu bekerja itu di unit gawat darurat yang mesti cepat. And I like the action. Dan saya suka bertindak cepat. So when the Lord called me full time, jadi ketika Tuhan panggil saya pelayanan penuh waktu, I loved nursing. It was my God actually. Saudara, saya sangat suka jadi perawat. Itu buat saya seperti sesuatu yang sangat membahagiakan saya. When I agreed before the Lord to actually become a full-time worker, jadi ketika saya sepakat sama Tuhan, saya mau jadi pelayan penuh waktu. I made the mistake to pray a prayer. Hati-hati ya. Saya agak salah dalam berdoa. Jadi hati-hati berdoa, Bapak Ibu. Ya, hati-hati. I said to the Lord, Lord, I will become a full-time worker, but I don't want a boring life. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau pelayanan penuh waktu, tapi aku nggak mau pelayananku atau hidupku membosankan. Waduh. I pray for a day of silence. Saya berdoa sekarang supaya ada satu hari aja saya tidak ada pelayanan, satu hari sepi aja, saudara. Because with us we are living in the fast lane. Karena bersama dengan kami selalu dalam jalur cepat, saudara. And actually today, dan hari ini, allow me to say that, Pastor Ubacaya, I take the 1 minute. Actually today is a very special celebration for me. Izinkan saya memberitahu ini kepada jemaatnya, Pastor Obaja. Hari ini adalah sebuah perayaan spesial buat saya. Today I celebrate 46 years in full-time work. Hari ini Ibu Suset merayakan tepat 46 tahun sudah melayani Tuhan penuh waktu, saudara. I said this morning to my team. Tadi pagi saya bicara kepada tim saya. Today, hari ini, this day, tepat hari ini, 46 years ago, 46 tahun yang lalu, I step out. Saya melangkah keluar, believing Jesus. Dari pekerjaan saya, tapi saya mulai mempercayai Yesus. My family did not agree. Keluarga saya tidak setuju. They did not understand. Mereka tidak ngerti. My father disowned me. Kemudian ayah saya membuang saya. My father was furious. Ayah saya tidak mengakui saya, dia marah besar. He didn't agree at all with this full-time work. I was the first one in the family that gave my life really born again to Jesus. Ayah saya sangat tidak setuju saya masuk pelayan penuh waktu karena saya orang pertama yang kasih hati untuk pelayan penuh waktu. And so Yesus. Today, hari ini, 46 years ago, 46 tahun yang lalu, I said, alright Lord. Saya bilang, oke Tuhan. No salary. Nggak ada gaji. No support. Nggak ada dukungan. No family. Nggak ada keluarga. My Bible. Aku cuma punya Alkitab. And Jesus. Dan Yesus saja. Today. Dan hari ini, 69 nations later, setelah berkunjung ke 69 negara, millions of people, jutaan jiwa dijangkau, millions of traveling miles, jutaan mil untuk berpergian, and millions of packing my suitcase and unpacking my suitcase again. Kasihan saya.
Jutaan kali untuk ngisi koper, bongkar koper, isi koper, bongkar koper. Kasihan saya. I said, if there's such a thing as getting a crown in heaven for unpacking a suitcase, I'm getting that crown. Saudara, kalau di sorga ada mahkota untuk orang yang paling banyak bongkar isi koper, saya pasti yang dapat mahkota itu. But of that 46 years, Tapi dari 46 tahun tersebut, 32 of those years 32 tahunnya was in and out of this country. adalah pergi masuk bangsa Indonesia. But tonight Tapi malam ini, is not only me celebrating this wonderful privilege of 46 years in the harvest field of God. bukan hanya saya merayakan 46 tahun pelayanan dalam ladang tuainya Tuhan. Saudara, I have been in more cities than what most Indonesians will ever be. Saudara, saya pernah mengunjungi kota-kota di Indonesia jauh lebih banyak dari orang-orang Indonesia kunjungi kota-kota itu. From Aceh Dari Aceh to Papua. sampai Papua. I've been in 30 and 34 regions, districts, Saya sudah mengunjungi 34 kabupaten, and 72 cities in Indonesia. 72 kota. But Tapi tonight malam ini is my first time pertama kali in Solo. saya menginjakan kota Solo. Hallelujah. Haleluya. Thank you for receiving us in Solo tonight. Terima kasih menyambut kami ke kota Solo malam ini. Amen. Amen. Now Lord, we are here for your kingdom tonight. Bapa, aku berdoa buat umatmu malam ini. So Holy Spirit, Roh Kudus, in the wonderful name of Jesus, dalam nama Yesus yang we luar are biasa. here for what God wants to do in the next days. Kami ada di sini untuk apa yang kau mau kerjakan di hari-hari ke depan. So now Lord, in the mighty name of Oleh Jesus, sebab itu Tuhan dalam nama Yesus yang speak berkasa, tonight to us by your Holy Spirit. berbicara kepada kami dengan Rohmu yang In kudus. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amen. Now, I can share about different things. Saya bisa membagikan tentang banyak hal yang berbeda. But let me quickly tell you how it happened that we have Indonesia di Hatiku. Tapi saya mau dengan cepat memberitahu kepada saudara bagaimana Indonesia di hatiku ini terjadi. Indonesia di Hatiku happened on the 18th of May. Indonesia di hatiku terjadi tepat tanggal 18 Mei yang I lalu. was in a meeting with Pak Daniel Panji in Sentul. Saya sedang ada dalam sebuah ibadah dengan Pak Daniel Panji di Sentul. I was just in a prayer meeting, Saya ada di ibadah doa, just like this. sebagaimana saudara sekarang. And suddenly, before that, Tiba-tiba sebelum itu, several people wrote to me, top leaders of the land. beberapa orang menuliskan sesuatu kepada saya, mengirim pesan, orang-orang penting di negeri And ini. they said to me, Ibu Suzette, Mereka bilang, Ibu Suset, we think it's not wise for you to be in Indonesia during the elections. kami rasa tidak bijak kalau ibu tetap tinggal di Indonesia pada saat pemilu terjadi. Well, when the first person wrote it, I thought, hallelujah, amen. Ketika orang pertama tulis pesan itu ke saya bilang, oh ya sudahlah, haleluya, amin. Yeah. When the second person wrote, Orang kedua, without knowing about the first person, nggak kenal sama orang yang pertama yang nulis, I saudara. thought, interesting, amen. Saya bilang, oke, menarik, amin. Interesting. Menarik. Menarik. I learned a new word. Saya belajar bahasa Indonesia pelan-pelan toh. Tuh. I never heard benari, that's a new word. Menarik. So anyhow, and then when the third person wrote, Lalu orang ketiga kirim pesan yang sama. without knowing of the others, Tanpa mengenal, tanpa janjian sama dua orang I thought, sebelumnya. Lord, maybe you want me to give attention to this. Lalu saya bilang, Tuhan mungkin pengen saya perhatiin pesan ini. So I started praying about it. Jadi saya mulai berdoa, saudara. I said, Lord, what do you want me to know? Saya bilang, Tuhan mau saya bikin apa? So I wrote back to them. I said, why do you think it's dangerous for me? Saya orang Papua. I mean, why would it be dangerous for me? Saya pikir saya bilang sama mereka, kenapa engkau katakan bahaya buat saya? Saya orang Papua, kenapa? So they start giving me the reasons. Mereka mulai kasih alasannya. So I said, Lord, you see what they are writing. Is this right? Is this wrong? What? Saya bilang, Tuhan lihat apa yang mereka tuliskan kepada saya, benar apa enggak nih Tuhan? Then in that meeting, Lalu di ibadah tanggal with 18 Pak Mei, Daniel Panji, dengan Pak Daniel Panji, it was like I could hear myself. saudara, ini seperti saya dapat mendengar diri saya sendiri. I could hear myself in 1998. Saya dapat mendengar diri saya di tahun At 1998. that time, I have gone through the land, cross the land, and I warned the people prophetically. There's going to come a financial crash. The government is going to change. This and this and this is going to happen. Hati-hati, come, let's pray.
Di tahun 1998 saya berpergian berkeliling ke seluruh negeri ini, mengingatkan orang-orang akan terjadi krisis finansial, akan terjadi pergantian pemerintahan. Ayo berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa. I went everywhere, all through Indonesia. I warned the people, I said, we need to prepare, we need to prepare. Saya berkeliling ke seluruh Indonesia, kasih tahu kepada semua orang, ayo bersiap, engkau harus bersiap. Some believe me, Ada yang percaya, some didn't. ada yang enggak. Well, I don't need to tell you the history. The history you already know. Tapi saya nggak perlu kasih tahu saudara cerita 98, saudara tahu ceritanya sendiri. Like the Holy Spirit showed it exactly happened. Sebagaimana Roh Kudus tunjukkan kepada saya, demikianlah terjadi. Tapi from my side, dari sisi I saya, challenge spiritual leaders. Saya menantang para pemimpin rohani pada I saya. challenge people like Cindy Jacob and Reinhard Bonke and different ones. Saya menantang orang-orang seperti Cindy Jacobs, Pastor Reinhard Bonke dan orang-orang why don't you come to Indonesia when Indonesia is in a storm? Mengapa engkau tidak mau datang ke Indonesia ketika Indonesia mengalami badai? I says Indonesia doesn't need friends that only come when it's going well. Indonesia needs friends at all times, in the storm or no storm. Indonesia nggak perlu sahabat yang bilang datang cuma saat semuanya baik-baik aja. Tapi Indonesia memerlukan sahabat baik ketika mereka baik-baik saja ataupun ketika mereka di tengah badai. Because at that time many people would not come to Indonesia in 1998-90. You know the story. Karena pada tahun 1998 itu sudah tidak ada hamba Tuhan yang mau datang ke Indonesia. But I am no guest in this land. Tapi saya bukan tamu di negeri ini. I don't look at myself as a guest. Saya nggak pernah lihat diri saya sebagai tamu di negeri saudara. Saya orang Papuan. Saya orang Papuan. Amin. Hayo, saya orang Papuan. Amin. Kamu? Ibu orang Papua. Ya. Amin, saudara. Amin. And then, it's like I could hear myself talk. Dan seperti di tanggal 18 Mei itu saya bisa dengar diri saya tahun 98 bicara sama saya. And then on the 18th of May, di tanggal 18 Mei in that tersebut, prayer meeting, di ibadah doa itu, I said, Lord, saya bilang, Tuhan, it's not my style to run away. Ini bukan gaya saya harus lari kabur. If we need now prayer for Indonesia, this is not the time to run away. This is the time to pray. Kalau ini waktunya berdoa untuk Indonesia, aku nggak mau kabur, aku mau berdoa. Amin semuanya. Amin semuanya. That's why I'm here. Itu sebabnya saya ada di sini malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. And the moment I made up my mind, pada saat saya menetapkan pikiran the saya, second I said, God, it's not my style to run away. Di detik saya katakan, Tuhan, bukan gaya saya untuk kabur. I am not leaving Indonesia now. Aku nggak akan kabur ninggalin Indonesia sekarang. I can only give the drop in the bucket. Saudara, mungkin saya cuma bisa kasih setetes di ember besar itu. But if everybody gives a drop, we have got a flow. Tapi kalau semua orang kasih satu tetes, maka akan terjadi kelimpahan. Amen. Amen. I join my prayer with your prayer. Saya akan menggabungkan doa saya dengan doa saudara. I join my prayer with your prayer. Saya bersatu dalam doa bersama dengan saudara. We are Indonesians. Sebab kita orang-orang Indonesia. Amen. Amen. And together we stand before God for our land. Dan bersama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan untuk tanah negeri kita. And the moment God spoke to me, pada saat Tuhan bicara sama He saya, said to me that moment, Tuhan bilang sama saya, will you go through the land one more time like you did in 1993 to 1998? Will you once again call the people to prayer? Ketika engkau akan mengelilingi negeri ini sama seperti yang kau lakukan di tahun 93 sampai 98, maukah engkau menyerukan kepada umatku untuk sekali lagi berdoa? And from that moment on, dan mulai saat itu, we started planning Indonesia di hatiku. Kita mulai merencanakan Indonesia di hatiku, saudara. Amen, saudara. Amen. This is city number 7. Solo itu kota nomor 7. Powerful. Now, sekarang, you are tonight the committee. Saudara semua adalah panitia di tempat ini. Listen carefully. Dengar baik Bapak Ibu. I don't want you to clap. Tolong jangan tepuk tangan dulu. I want you to listen. Saya mau saudara dengar baik. I want you to listen with your spiritual ears now. Saya mau Bapak Ibu saudara mendengarkan dengan telinga rohani saudara. Because this is very important for you to understand. Karena hal ini sangat penting untuk setiap kita mengerti. I mean, it's good to clap, but I want you to hear. Tentu saja baik untuk bertepuk tangan, tapi saya mau saudara mendengarkan baik. When it comes to the committee of any meeting, setiap kita sampai kepada panitia dalam setiap ibadah. It doesn't matter if it's tomorrow.
Nggak peduli acaranya besok or if it's in the church, atau acaranya di gereja, ibadah gereja or nanti, for whatever you do in your functioning position. atau apapun fungsi saudara di dalam The pelayanan biggest ini, mistake we made spiritually kesalahan terbesar secara rohani yang kita buat is to look at the committee as the functioning people that fill a job. adalah melihat panitia ini adalah orang-orang yang punya tugas tertentu saja. And yes, we need that. Ya, kita perlu orang-orang yang punya We tugas need people tertentu. taking care of the sound. We need people to take care of hospitality. We need the people to take care of the people. We need the people for this, for that, for this, for that. Practicality, that's normal. Kita perlu orang untuk ngurusin sound system, untuk ngurusin hospitality, untuk ngurusin ini, ngurusin itu. Kita perlu secara praktis orang-orang pada tempatnya And that masing-masing. is who you are. Dan itulah saudara yang ada di sini. However, Tapi from my side, dari saya, from God's side, dari sisinya you Tuhan, are not just a functioning person in a position. saudara bukan cuma anggota panitia pada seksi tertentu. It doesn't matter if you are standing at the door greeting the people or if you are cleaning the church afterwards. You are in a functioning position for God. Saudara nggak peduli apakah saudara menyambut jemaat di depan pintu atau saudara yang bersihin gereja setelah selesai ibadah, Tuhan sudah tetapkan saudara untuk berfungsi bagi Dia. I want you tonight to understand how God is looking at this. Saya mau malam hari ini kita mengerti bagaimana Tuhan melihat kita sebagai panitia. I want everybody to listen now. Saya mau sekarang Bapak Ibu dengarkan saya baik-baik. Please, I ask very nicely that people don't talk and laughing now. I want you to listen. Saya harap saudara tidak ngobrol, mari dengar baik malam hari ini. All right? Baik? Let's look how God look at the principle of the actual committee with the speaker. Saudara, bagaimana Tuhan melihat prinsip kepanitiaan ini dengan seorang yang berbicara di hadapannya. And I want you to go quickly with me, and this scripture just came to my mind as I quickly just changed our clothing before we came here. Saudara, ayat ini muncul tadi ketika kami beres-beres dengan cepat untuk datang ke tempat ini. I'd like you to go quickly with me to Acts chapter 2. Saya mau kita buka sama-sama Kisah pasal 2. I want you to understand Saya mau saudara mengerti how God look at your function tomorrow night, including me. I look at it like that. bagaimana Tuhan melihat setiap fungsi saudara besok malam termasuk saya. Apa yang Tuhan lihat And dari I'm kita. absolutely sure Pastor Obadiah sees it like that as well. Dan saya yakin betul Pak Obadiah juga melihat ini sebagaimana In demikian. Acts chapter 2, we see that God has just poured out His Holy Spirit. Kisah Rasul pasal 2 kita tahu sama-sama Tuhan baru saja mencurahkan rohnya. And we see that now the 120 in the upper room were filled by the Holy Spirit, all speaking in tongues, in different tongues. Kita tahu sama-sama 120 murid dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang diberikan Roh itu kepada mereka. And if it's in different languages. Dalam bahasa-bahasa yang berbeda. So tonight I'm not talking about the infilling of the Holy Spirit, no. Malam hari ini saya tidak bicara tentang pemenuhan Roh Kudus, bukan. I'm going to take one part of a verse that we read and we don't read. Saudara, saya akan ambil satu bagian dari ayat yang selama ini kita baca, tapi sebenarnya belum kita baca. I want you to read with me. Saya mau kita baca sama-sama Chapter 2 Kisah Rasul 2 and verse 14. ayat 14. Now I hope the Bahasa Indonesia says the same as the English. Saya berharap Alkitab Bahasa Indonesia berbicara yang sama dengan bahasa I didn't Inggris. check. Sorry. It's okay, Here Mom. it goes. And now there's confusion. Saudara, kemudian di ayat sebelumnya dikatakan ada kebingungan. And they don't know what's going on. Orang-orang banyak tidak tahu apa yang terjadi. And here it says, Dikatakan ayat 14. verse 14. Ayat 14. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you today and heed my words. Dalam bahasa Inggris dikatakan Petrus bangkit berdiri bersama dengan ke-11 rasul yang lain. Dengan suara yang keras ia berkata kepada mereka, saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris. Hai orang-orang Yudea dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkan perkataanku ini. It's the same. Sama. It's the same. Nah, puji Tuhan. It's not always the same. Sometimes saya baca and I think, apa? Okay. So, all right. It says, and Peter standing up with the 11. That's what I want to draw your attention to. Saudara, saya mau kita melihat kata-kata ini. Petrus bangkit dengan ke-11 rasul yang lain. The moment the Holy Spirit was poured out, Tepat saat Roh Kudus dicurahkan, instantly God
teach us the first principle of shareholder. Maka Tuhan mulai ajarkan kepada kita prinsip pemegang saham dan penerima dividen. Now, Peter was the mouthpiece. Saudara, Petrus ini juru bicaranya. He was the speaker. Dia yang bicara. He was the one that God used that moment to bring the word. Dia yang dipakai Tuhan pada saat itu untuk menyuarakan sesuatu. Now listen to me. Bapak Ibu dengar baik. The 11 was just as important as Peter. The spiritual release of that unity and anointing and the fire from the 11 was every day as important as Peter. Tetapi ke-11 rasul yang lain itu sama pentingnya dengan Petrus. Kesatuan hatinya, pengurapannya, apinya itu sama pentingnya dengan apa yang Petrus miliki sebagai juru bicara, Bapak Peter Ibu. was the speaker. Petrus juru bicaranya. The 11 with Peter released that solid wall of the anointing. Tetapi yang 11 juga melepaskan pengurapan yang sama kuatnya. And that's exactly how the Holy Spirit look at us. Dan demikianlah Roh Kudus melihat setiap kita. I might be the speaker. Mungkin saya adalah pembicara. But you are just as important as I am for the breakthrough in that meeting. Because we're not building my name. We're not building a meeting. We are building the kingdom of God. Tetapi saudara semua sama pentingnya, sama seperti saya dalam ibadah itu. Karena kita tidak sedang membangun kerajaan saya, kita sedang membangun kerajaannya Tuhan. Come on, say amen. Katakan amin. Amen. It's a spiritual principle that's totally overlooked. Saudara, ini adalah prinsip rohani yang seringkali kita abaikan. Now I want to teach you how I learned it. Saya mau ajarkan saudara bagaimana saya mempelajari ini. All of you know that I led the intercession for Reinhard Bonke. Saudara tahu saya adalah pemimpin dari para pendoa syafaat bagi Bapak Reinhard And then Bonke. we started Voice in the City. Lalu kami mulai pelayanan Now, yang disebut Voice in the City. Listen very carefully. Dengar baik. I learned Saya belajar. normally when we had the intercession at the KKR, Biasanya ketika kami bersyafaat di KKR-nya I Pak don't know Reinhard, how you do it here, saya nggak tahu bagaimana saudara lakukan di sini. but there Tapi di sana we were praying right through the meeting until Pastor Bonke made the altar call, and then the intercessors went and helped with the miracles because some of them were counselors. So we were praying right up till the time that Pastor Reinhard made the altar call. Jadi para pendoa syafaatnya Pak Reinhard Bonke ini akan terus berdoa dari sebelum acara sampai Pak Reinhard Bonke bikin altar call. Saat altar call maka pendoa-pendoa ini akan disebar untuk berdoa bagi mereka yang sakit, saudara. And then after the people were released, I ran to the stage to go and help Pastor Bonke with the miraculous. Dan kemudian setelah semua orang akhirnya diluncurkan, maka saya akan naik ke panggung untuk membantu Pak Reinhard dalam hal-hal mujizat itu. And then we were in Malawi. Lalu satu hari kami ada di Malawi. At that time, our KKRs were only about 100,000 people, 80,000 to 100,000, not so many. Saudara, waktu itu yang datang di KKR kami nggak terlalu banyak lah, 80.000 sampai 100.000 orang, saudara. Later, we had 1 million people per meeting. Kenapa? Karena nanti di kedepannya kami pernah 1 juta orang, saudara, rata-rata per ibadah. So, Jadi at that meeting, di ibadah itu, I am one of the leaders. saya salah seorang pemimpin. So at that meeting, Di ibadah yang itu, Pastor Reinhard Bonke was preaching that day, Pak Reinhard lagi khotbah. and I will never forget it. Saya nggak pernah lupa ini. That day marked my life for life. That meeting, that experience marked me forever until today. Hari itu sungguh-sungguh nancep di hati saya. Mulai dari hari itu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai selama-lamanya, Bapak Ibu. I was called aside. Saudara, saya agak dipanggil ke pinggir. And it was about small things. This, that, small things that distracted me, and issues from disagreements and blah, blah, blah. Saya tiba-tiba dipanggil ke samping, lalu kemudian ada sesuatu yang mengalihkan perhatian saya dari berdoa tentang perkara kecil, tentang ketidaksepakatan, tapi saya agak teralih, saudara. And when Pastor Reinhard Bonke made the altar call, Dan ketika Pak Reinhard kemudian altar call, about 15,000 or maybe 20,000 people came forward to give their lives to Jesus. mungkin sekitar 15.000 sampai 20.000 orang maju ke depan untuk memberikan hidupnya And bagi Yesus. suddenly the Holy Spirit spoke to me. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong. And he said this, Roh Kudus ngomong gini. in these souls you've got no share. Untuk jiwa-jiwa ini, kamu tidak dapat bagian. What? Just a minute. Whoa, stop. What? God, say that again. What? Saya bilang, Tuhan apa?
Boleh diulangin sekali lagi apa maksudnya? And clearly the Holy Spirit spoke to me again. Roh Kudus dengan jelas ngomong sama saya. In these souls you've got no share. Di 20.000 jiwa yang maju ini kamu tidak dapat bagian. Whoa. Lord, you have to explain this to me. Tuhan harus jelasin ini buat saya. I don't understand this. Tuhan, aku tidak ngerti. And then the Holy Spirit start teaching me. Roh Kudus mulai ajarin And saya. this is how I look at you as the committee. Dan inilah cara saya memandang saudara sebagai panitia. I don't care if you give a glass of water to Saya nggak somebody. peduli tugas saudara mungkin cuma bawa segelas I air. don't care if you greet somebody nicely at the door. Saya nggak peduli tugas saudara mungkin cuma sambut jemaat di pintu. I don't care if you clean the floor afterwards. Atau apakah tugas saudara adalah bersihkan lantai setelah I ibadah don't care if you selesai. show somebody to a chair. Atau saudara nganter orang ke kursinya. This is the principle that I believe for every committee. Tetapi ini saya percaya prinsip yang berlaku untuk setiap panitia. We have to understand Kita harus ngerti that in the eyes of God, bahwa di mata Tuhan we are equal. kita semua sama. Nobody is a superstar. Nggak ada yang superstar, saudara. Only Jesus is the superstar. Cuma Yesus superstar kita. God has no superstars. Tuhan nggak memiliki superstar yang lain. Jesus, God only has sons and daughters washed in the blood of the Lamb. Yang dia miliki adalah putra dan putrinya yang sudah dibasuh oleh darah anak domba. Some are the Peters, Saudara, beberapa jadi Petrusnya. and the others are the 11. Beberapa jadi yang 11 But rasul. all are important for the breakthrough. Tapi semuanya penting supaya terobosan terjadi. Now, when God started teaching me this, I said, Lord, you have to show me in the Bible where this is. Ketika Tuhan mulai ajarkan saya ini, maka saya bilang, Tuhan tunjukin di Alkitab di mana I need to letaknya. know from the Word of God where is this that you are saying. Aku perlu tahu dari firman-Mu apa yang kau maksud. Because we have no right just to teach an oppression, or we have no right just to teach and some kind of an idea. If it's not in the Bible, and if it's not biblical, and if it's not in the principle, I am not interested in it. Saudara, karena kita nggak punya hak untuk ngajarin sesuatu gagasan, suatu impresi yang nggak ada di Alkitab. Kalau nggak ada di Alkitab, saya nggak mau ngajarin, saudara. Amin semuanya. Amin. Because the Holy Spirit is not obliged to confirm our smart ideas. Karena Roh Kudus tidak wajib untuk meneguhkan It gagasan doesn't kita. matter how wonderful it is. Nggak peduli sebagus apa gagasan The kita. Holy Spirit is only obliged to confirm the Word of God. Roh Kudus hanya wajib meneguhkan firman yang ada dalam mulut Allah. So I said, Lord, you have to teach me this really. You have to show me in the Bible. Jadi saya bilang, Tuhan harus tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab tentang hal And then ini. God started taking me to 1 Samuel chapter 30. Maka Tuhan bawa saya ke 1 Samuel pasal 13. Go with me there quickly. 2 Samuel. 2 Samuel chapter 30. 2 Samuel. Yeah. I am still from the old generation. I still have my Bible. First Samuel 30. 1 Samuel chapter 30. Yeah, here. Yeah. 1 Samuel chapter 30. Minta maaf semuanya ya. 1 Samuel 30. And 1 Samuel chapter 30 we see that Ziklag has just happened. Saudara, di 1 Samuel 30 apa yang terjadi di situ? Ziklag terbakar. And now we see that David was in a very terrible situation. Daud ada dalam situasi yang sulit. We see that his own co-workers wanted to kill him. Saudara, rakyatnya pengen bunuh Daud. Nobody wanted to stand with David. Nggak ada yang mau berdiri bersama dengan Daud. And everybody's heart was absolutely broken because of their own children. Dan hati semua orang lagi hancur karena kenapa? Anak-anak mereka ditawan. In 1 Samuel chapter 30 it see that Ziklag burned down, and now everybody even turned against David. Saudara, dan di 1 Samuel 30 di situ dilihat Ziklag terbakar, semua rakyat menentang Daud. But now we see the strength of this man. Lalu kita melihat bagaimana kekuatan seorang Daud. Why did God use David to kill Goliath? Mengapa Daud dipakai Tuhan untuk bunuh Goliat? Although he was only a teenager. Walaupun dia adalah seorang remaja pada saat itu. Because David was the only man in Israel that had enough of God inside of him to deal with that giant. Karena Daud adalah satu-satunya orang di Israel yang memiliki Tuhan dalam hatinya, di mana dia sanggup, Tuhan yang sanggup untuk membunuh sang raksasa itu. Amen. Amen. And now we see David has had these experiences, be it with a lion or be it with a bear.
Dan Daud sudah punya pengalaman menghadapi singa, menghadapi beruang. David lost everything. Daud kehilangan He segala. lost his wife. Dia kehilangan If istri. you read 1 Samuel chapter 23, you even see that he lost his friend, Jonathan. 1 Samuel 23, saudara baca, Daud kehilangan sahabat terbaiknya, Yonatan. But now we see a man that is experienced in the midst of every storm to keep his eyes on God. Tetapi di sini kita melihat 1 Samuel 30, seseorang yang selalu berfokus kepada Tuhan apapun badai yang ia And hadapi. in verse 6 it says, and David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people were grieved, every man for his sons, his daughters. But David strengthened himself in his law and the Lord his God. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. 30 ayat 6. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan, bahasa Inggris katakan, dirinya kepada Tuhan How do you Allahnya. think he did that? Bagaimana saudara pikir Daud You read menguatkan Psalm dirinya? 25. Psalm 25 was written, they say, in the time of Ziklag. Mazmur 25 saudara baca. Mazmur 25 itu ditulis di atasnya ketika Ziklag terbakar. David knew Daud tahu that the anointing, that the original call cannot lie. bahwa pengurapan, panggilan asalinya Tuhan tidak pernah berdusta. David knew Daud tahu that when God has anointed him as a teenager, bahwa Tuhan sudah urapi dia sejak remaja. God cannot lie. Tuhan nggak pernah In berdusta. the cave, Saudara di dalam gua, hungry, kelaparan. fleeing, Saudara dia Saul kabur, chasing him. lari dikejar-kejar God cannot Saul. lie. Tapi Tuhan tidak pernah God berdusta. cannot lie. Tuhan tidak pernah berdusta. And that is why I believe in this land. Itu sebabnya saya percaya betul akan tanah negeri ini. Why am I doing Indonesia di hatiku? Mengapa saya melakukan Indonesia di hatiku? Why do I leave my team in Manokwari for months to be able to do Indonesia di hatiku? Kenapa saya harus tinggalkan tim saya di Manokwari berbulan-bulan supaya Indonesia di hatiku ini jalan? Just because I'm looking for meetings? Apakah saya cuma cari ibadah-ibadah? I don't think so. Bukan, saudara. I don't think I'm looking for work. Saya nggak sekedar cari But pelayanan. because I believe unless we really pray, we might be in danger of losing our destiny. Tapi karena saya percaya kecuali umat Tuhan berdoa, maka kita bisa kehilangan destiny buat And bangsa what ini. is our destiny in Indonesia? Dan Tuhan atau apa destiny Tuhan atas setiap kita di Indonesia? Why must God give us a revival? Mengapa Tuhan harus bawa kebangunan besar itu? Why must God give us a revival? Mengapa Tuhan harus memberikan lawatan besar itu? A revival is never just to fill our church pews. Saudara, lawatan besar bukan cuma untuk memenuhi kursi gereja. A revival is to be able to bring the gospel of Jesus Christ to the rest of the world. Lawatan besar terjadi supaya Injil Kristus Yesus diberitakan bahkan sampai ke seluruh dunia. Amen. 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 And if we as Indonesian people Dan kalau kita sebagai rakyat Indonesia, do not really cry out before God right now. kalau kita nggak mau berseru sungguh-sungguh sama Tuhan, Saudara, excuse me, tomorrow night I'll say it again, I'll say it publicly. saudara maaf, besok malam saya akan katakan di depan umum The bahkan. 14th of February will affect every single Indonesian. 14 Februari 2024 akan berdampak untuk setiap orang rakyat Indonesia. 275 million people will be affected by the 14th of February. Tanggal 14 Februari akan berdampak buat 275 juta rakyat Indonesia. We are different tribes, different people, different tongues, different religions even. Kita berasal dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan agama yang berbeda. But we are Indonesians. Tapi kita semua rakyat Indonesia. It's our land. Ini tanah negeri kita. Amin semuanya. Amin. If we don't pray, Kalau kita nggak berdoa, if we don't stand before the living God, kalau kita nggak berdiri di hadapan Tuhan yang hidup if we itu, don't stand in the gap now, kalau kita nggak berdiri menjadi perantara itu if we sekarang, don't turn to God Almighty now and cry out, kalau kita tidak berbalik kepada Allah yang Maha Kuasa itu dan mulai berseru kepadanya, then we can never blame ourselves if things go wrong. maka jangan kemudian saudara salahkan orang lain kalau sesuatu jadi keliru abis Why pemilu. are you praying in Indonesia di hatiku, Ibu Suzette? Mengapa Bu Suset engkau berdoa soal Indonesia di hatiku? Because I believe in the destiny of this land. Karena saya percaya Tuhan punya destiny atas negeri ini. And what is the destiny of this land? Apa destiny negeri ini? Indonesia. Indonesia. Your call is Panggilanmu to adalah take the fire, untuk membawa to take api, the anointing, membawa to pengurapan, be a harvester, untuk menjadi penuai take it to the nations. dan membawanya sampai That is bangsa-bangsa. your call. Itu panggilan
to God. Saudara, 1 Samuel 30, Daud berseru kepada Tuhan. And we see this man take the people Kita lihat rakyatnya ditawan. from total depression Semua rakyatnya Daud and depresi. discouragement Saudara, dia penuh dengan kelemahan hati. into a victory. Mereka nggak tahu bagaimana caranya menang. And now they got everything back, the Bible says. I'm not going to read it now. Lalu kemudian mereka maju berperang dan mereka akhirnya menang oleh karena And Tuhan. now God teaches the same principle as the book of Acts. Ketika mereka menjara, saudara, Tuhan ajarin kita prinsip yang sama-sama seperti kisah Rasul Let's read tadi. verse 22. 22. 1 Samuel 30, 22. Then all the wicked and worthless men of those who went with David answered and said, because they did not go with us, we will not give them any of the spoil, that we may recover, except for every man's wife and children, that they may lead them away and depart. Ayat 22, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya, boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. And now we hear the heart of God. Saudara, setelah ini kita akan mendengar hati Tuhan. Now we hear what the Spirit of the Lord has to say. Saudara, kita melihat setelah ini apa yang Roh Kudus mau katakan. And David said, Daud bilang begini, my brethren, you shall saudara-saudara, not do so, for what the Lord has given us, who has preserved us and delivered into our hands the troops that came against us. For who will heed you in this matter? But as his part is who goes down to the battle, so shall his part be who stays by the supplies. They shall share alike. Saudara, dimulai ayat 23. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu berbuat demikian, hai saudara-saudaraku, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan telah melindungi kita, menyerahkan ke dalam tangan kita semua gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Bahasa Inggris bilang begini, mereka akan dibagi sama rata. Does it not say the same? No, it's What does it say? Just same. That's the same. We'll same. share the same. Yeah, share this. It's not share the same. It will be shared together, not the same. Bahasa Indonesia. Share the same. It's okay lah. Saudara, dibagi sama rata. Share alike in English. Share the same. Sama-sama. Amen. Amen. What does the Bible say here? Apa yang Alkitab katakan? When I saw that, Ketika saya lihat ini, I fell on my knees. saya tersungkur. I say, God, Saya bilang, Tuhan, help me tolong to saya never forget this again. untuk gak pernah lupakan ini. Because what the Bible is teaching us here, Karena apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, it doesn't matter tidak peduli those that are in action apakah mereka yang melakukan sesuatu kelihatan and those that is doing something different. atau sesuatu yang tidak kelihatan. We are in the same goal. Kita punya tujuan yang sama. According to heaven, Menurut sorga, one day when we stand before the living God, satu hari nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, you will share in tomorrow night's reward as much as me. saudara akan berbagi upah yang sama seperti upah yang saya dapatkan. Sekali lagi. They didn't understand it. Pelan-pelan toh. Oke toh. One more time. Sekali lagi. When we understand Ketika kita mengerti, that when God look at us, ketika Tuhan lihat kita, He look at us as the body. Dia melihat kita sebagai tubuh. You are the head, you are the mouth, you are the feet, you are the hand, you are the eye, you are the ears, you are the... God look at us as the body. Tuhan lihat kita sebagai tubuh. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang hidung, ada yang mulut, kita tubuh. Now
Now the Bible tells us that the fivefold offices in the Bible: pastor, teacher, prophet, lain-lain. Saudara, kita tahu Alkitab kasih tahu kepada kita ada 5 jawatan: gembala, guru, rasul, nabi, penginjil. That is like my 5 fingers. Saudara, ini seperti 5 jari saya. That's like the offices. Saudara, 5 jari saya adalah For each one of those offices, you need a special calling. Adalah jawatan, dan untuk setiap jawatan ini ada panggilan khususnya. Now many of us can prophesy. Banyak dari kita banyak bernubuat. But not everybody of us stand in the office of a prophet. Bisa bernubuat, tapi bukan berarti saudara punya jawatan nabi. Amen. Many of us can counsel people. Banyak dari kita bisa mengkonseling orang. But not everybody of us stand in the office of a pastor. Tetapi nggak semua kita punya jawatan seorang gembala. Amen. Amen. To be in the office, you need a special calling and a mandate from God for that office. Saudara, untuk masuk dalam jawatan itu maka engkau perlu mandat dan panggilan khusus dari Tuhan. But these offices cannot, my fingers can do nothing unless it has the middle of the hand. Saudara, tetapi 5 jari saya nggak mungkin bisa berfungsi kecuali ada telapak tangannya. These are the offices. Saudara, 5 jari saya bicara But jawatannya. this is the body of Christ. Tetapi telapak ini adalah tubuh Kristus. Now you hear me tonight. Saudara dengar baik. Intercession is not an office. Pendoa syafaat bukan jawatan. Intercession is a supportive ministry. Pendoa syafaat, doa syafaat adalah pelayanan pendukung. That's why Itu sebabnya everybody semua kita should flow seharusnya mengalir in intercession. dalam doa syafaat. Amen. Amen. Kamu, they didn't understand it. Itu sebabnya saudara. Pelan-pelan dong. Tuh. Okay, sekarang. Saudara, pendoa syafaat bukan jawatan. Pendoa syafaat itu adalah pelayanan yang mendukung. Oleh sebab itu kita semua harusnya berdoa syafaat. Look at them. Lihat mereka. Those understand, those not. Yang kanan ngerti, kiri enggak. Coba lagi. Doa syafaat bukan jawatan, saudara. Doa syafaat itu pelayanan pendukung. Oleh sebab itu semua kita harus mengalir dalam doa syafaat. Amen. Come on, say amen. Katakan amin. And here we see the principle. Kita lihat prinsipnya di sini. David says, Daud the bilang, one that goes into the battle and the one that stays behind looking after the supplies is equally getting the same reward. upahnya orang yang pergi berperang sama upahnya orang yang tinggal jagain barang-barang, upahnya dibagi sama rata. Wow, Ibu tunggu sebentar, Ibu Suzette, tunggu. Sabar, Ibu Suzette, sabar. You want to tell me, Ibu Suzette, Ibu Suzette bilang gini ya, that the intercession leader bahwa pemimpin pesyafaat is equal sama to the one that's standing at the door greeting the people. upahnya sama usher yang berdiri salamin jemaat. Yes. Ya, sama. We don't have room for arrogance. Kita jangan biarkan ada ruang untuk kesombongan. Amen. But Ibu Suzette, you are a world intercessor. You led millions to Jesus. Tapi Ibu Suzette ini pendoa syafaat yang mendunia. Jutaan sudah Ibu bawa ketemu Yesus. Ya, betul. But Tapi no matter if I lead millions to Jesus and Reinhard is not preaching, then we do what? gak peduli saya sudah bawa orang jutaan ketemu Yesus, tapi Pak Reinhard gak mau khotbah, lalu apa? And we have millions praying. Kalau gak ada jutaan orang yang berdoa, Puji Tuhan. puji Tuhan. But if we don't have the rest of the body of Christ, Tetapi kalau tubuh Kristus gak mendukung, we become an entity in ourselves. maka kita hanya sekedar mengentertain diri kita sendiri. Intercession Pesyafaat is not an end in itself. Intercession is a means to an end. Saudara, syafaat itu bukan tujuannya, saudara. Syafaat itu adalah sesuatu alat supaya kita sampai ke tujuan. Amin. If God Almighty says, Kalau Tuhan bilang we'll share alike, dibagi sama rata, then He is the way He sees that. maka dengan cara itulah Dia melihat The kita. Bible says, Alkitab bilang, if you give a prophet a cup of water, you receive the reward of a prophet. kalau engkau kasih secangkir air kepada nabi, maka engkau akan menerima upah nabi.
Come on, say amen. That's why Itu sebabnya when we look at this principle, ketika kita lihat prinsip we ini, understand kita ngerti that it's not my meeting. bahwa ini bukan ibadah saya. And with respect, I absolutely honor your pastor, Pastor Obacha. I honor him. Tentu saja dengan segala hormat saya menghormati gembala Bapak Ibu Saudara But with Pastor Obacha. absolute respect to him, Tapi dengan segala hormat, it's also not his meeting. ini juga bukan ibadahnya Pak Obacha. It is God's meeting. Tetapi ini ibadahnya Tuhan, Holy saudara. Spirit. Come on, say amen. Katakan amin. Which means Artinya, that tomorrow night, besok malam, according to the kingdom mentality, seturut dengan mentalitas kerajaan the sorga, Holy Spirit Roh Kudus that sendiri is watching our hearts yang menyelidiki hati and kita, checking our hearts menyelidiki hati kita, and checking our attitudes menyelidiki sikap kita, and look at us. memandang kita. Because the word of God says, Firman Tuhan bilang, who will stand in my holy hill? siapa yang dapat berdiri di atas gunungku yang kudus? He with pure heart and clean hands. Dia yang murni hatinya, bersih tangannya. We are not building our own kingdom. Kita tidak sedang We membangun building kerajaan one kita sendiri. kingdom. Kita cuma punya satu The kerajaan. kingdom of Jesus Christ. Kerajaannya Yesus Amen. Kristus Tuhan. That means, Artinya, according to God, menurut Tuhan, one day when we stand before the living God, satu hari nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan yang maha hidup and itu, God pull out the 1st of December 2023 in heaven, lalu Tuhan tunjukkan apa yang terjadi di 1 Desember 2023 di sorga. God Almighty give us the rewards according to He knows to give to us. Dan Dia akan memberikan kepada kita upah seturut dengan maunya Dia kepada kita. You Saudara, that stood at the door, yang berdiri di muka pintu Salamin Jemaat, according to God, menurut Tuhan will receive akan the menerima same reward upah yang as sama me, dengan sebagaimana saya, standing on the pulpit. dengan saya yang berdiri di atas mimbar. Amin. Amen. Amin. And you as the committee, Dan saudara sebagai panitia, when you are standing out there, if you greet the people at the door, or if you are taking people to their seats, or if you give somebody a glass of water, or if you do whatever, do it in the attitude of servanthood unto the Lord, for it is His meeting. saudara mau saudara salamin jemaat, nganterin jemaat ke bangku, saudara sediain air, apapun tugas saudara sebagai panitia, lakukan dengan sikap seorang hamba yang sedang melayani tuannya, yaitu Tuhan segala Tuhan, sebab ini ibadahnya Tuhan. Amen. Amin. Amen, saudara. For God is the one Karena Tuhanlah that searches the heart. yang menyelidiki hati. You know, when I was fasting and praying for Indonesia di Hatiku, Ketika saya berpuasa dan berdoa untuk I Indonesia di was hatiku, in Wales saya ada di Wales, and I was fasting and praying there. saya berdoa berpuasa di sana. And one night, Satu malam, I had a dream saya mimpi. and I woke up. Lalu saya bangun. Oh my God, what does this mean? What does this mean? Saya bilang, Tuhan apa maksudnya? Apa I maksudnya? was wide awake Saya langsung terjaga. and I heard the Holy Spirit speak Lalu saya dengar Roh Kudus berbicara clearly. dengan jelas. And what did He say? Apa yang Roh Kudus katakan? Purity of heart Kemurnian hati and humility. dan kerendahan hati. Amen. Amin. Now I am clearly in a house that love worship. Saya sungguh ada di sebuah gereja yang suka menyembah. And I'm clearly in a house of a people who love serving God. Saya sungguh yakin saya sedang ada di gereja yang suka melayani Tuhan. It is my first time in your midst. Saudara, ini kali pertama saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. And I highly honor and respect especially your leader. Dan saya sungguh memberikan penghormatan yang besar khususnya kepada pemimpin Bapak Ibu. But you hear me tonight. Tapi bolehkah Bapak Ibu dengar saya malam ini? The only way Satu-satunya cara we will see true revival kita melihat kebangunan rohani, lawatan yang sejati is if we follow the word.
adalah kalau kita mau ikuti apa yang That firman. says, Sabar. that says, Firman yang mengatakan, if my people kalau umatku who are called by my name yang atas mereka namaku disebut, humble themselves. merendahkan diri. Humility is not how nice and how sweet and how cute we smile. Kerendahan hati bukan tentang seberapa manis, seberapa imut, seberapa baik senyuman kita. Humility Kerendahan hati is an attitude of your spirit. adalah sikap roh saudara. That's why Itu sebabnya when the Holy Spirit said to me that night, ketika Roh Kudus katakan kepada in saya these souls you've got no share, bahwa dalam di jiwa-jiwa yang 20.000 itu engkau tidak dapat bagian. I cried like a baby. Saya nangis di hadapan Tuhan. Why? Kenapa? I allowed myself to be distracted. Karena saya mengizinkan segala sesuatunya mengalihkan perhatian saya. You understand? Bapak Ibu Saudara mengerti? I allowed myself in that meeting, instead of focusing and doing what God has given me to do and pray and focus on God moving in that meeting, I allowed myself with little nitty-gritty things to be distracted. Saya mengizinkan diri saya yang harusnya saya terus berdoa, berfokus kepada apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Tapi saya malah membiarkan diri saya teralih oleh perkara remeh-temeh yang sangat kecil. Dan itu mengalihkan perhatian saya. And I truly repented. Dan malam itu saya sungguh bertobat. That, my friends, Saudara-saudaraku, was 44 years ago. itu 44 tahun yang lalu. And I never lost it again. Dan sejak saat itu saya tidak pernah mengulangi I hal yang don't sama. care Saya nggak peduli who's on the pulpit. siapa yang bicara di atas I mimbar. don't care if it's this man of God, Saya tidak peduli apakah Pak Obaja yang or bicara, Pak Daniel, atau Pak Daniel Panji, or Pak James, atau Pak James, or you, atau saudara, or whoever. atau siapapun itu. The moment the Peter is speaking, Pada saat Petrus menjadi juru bicara, I turn into the 11 saya menjadi yang 11. and I start praying Saya mulai berdoa for that person buat orang itu. because Karena I understand saya mengerti this principle. prinsipnya Tuhan. Amin semuanya. Amin semuanya. Jelas? There's Sela. Saudara, ada Ibu Sela di sini. She's my secretary. Ibu Sela adalah sekretaris She saya. helps me with administration. Ibu Sela menolong saya dengan But perkara-perkara right through administratif. the meeting, Tetapi pada saat ibadah berlangsung, she said praying in tongues. amin, dia terus berdoa dalam roh. Amin. There's our cameraman. Ada orang yang bertanggung jawab atas kamera kami. He's one of our leaders in LPC, Pak George. Seorang pemimpin di tim kami di Love Papua Center, Pak George. He's taking photos. Pak George bertugas di Indonesia But di through the meeting, untuk foto, tapi selama He's ibadah praying. sambil foto dia The berdoa. Spirit intercede. Rohnya bersyafaat. Why? Kenapa? Because it's not my meeting. Karena ini bukan ibadah saya, It's our meeting. tapi ini ibadah kita And sama-sama. one day, tunggu. And one day, Satu hari nanti, when we before God, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, they will share alike. upahnya dibagi sama rata. Amin semuanya. Amin semuanya. The key Kunci to authority mendapatkan otoritas is humility. adalah kerendahan hati. Sekali lagi. The key Kunci to spiritual authority pada otoritas is rohani humility. adalah kerendahan hati. Because James chapter 4 says, Yakobus pasal 4 katakan, humble yourself under the mighty hand of God and resist the devil. rendahkanlah dirimu di tangan Allah yang Maha Kuasa dan
usirlah iblis, tolaklah iblis. If you really want to pray with power, Kalau saudara sungguh ingin berdoa dengan penuh and kuasa, you really want to rebuke the devil, saudara sungguh ingin mengusir iblis, then it's not how smart we are or how powerful we are or how smart we preach. It's how humble we are before the living God. bukan tentang betapa pintar kita, betapa penuh kuasa kita, betapa pintar kita berkhotbah, bukan, tetapi tentang seberapa rendah hati kita di hadapan Tuhan. Amin. And that's how I look at the committee. Dan demikianlah saya melihat semua panitia yang ada Share alike. dibagi sama rata. Amen semuanya. Amin. And I ask you, Dan saya minta sama tomorrow saudara, night, besok malam, you are the committee. Saudara You are panitia. busy with practical things. saudara akan sibuk dengan tugas praktis And how saudara. thankful we are for you. Dan kami sungguh bersyukur untuk setiap saudara. Because if we didn't have the practicality, Karena kalau yang praktis ini nggak the dilakukan, spirituality would struggle. maka yang rohani pasti penuh berat untuk melakukannya juga, saudara. Amen, saudara. Amin. Amen, saudara. Amin. Oh, but I challenge you tonight. Tapi saya mau kasih tantangan ini. You are as much part of that breakthrough tomorrow night as I am. Engkau punya bagian yang sama sebagaimana saya supaya terobosan terjadi besok malam. That's why I'm asking you. Itu sebabnya saya minta You talk to my team. Bapak Ibu bisa tanya ke tim saya. To me, Buat my saya. preparation time is holy. Buat saya waktu persiapan itu kudus. Non-negotiable. Nggak bisa ditawar. 2 o'clock, Jam 2 I'm praying. saya harus berdoa. I don't care if the king is calling me. Saya nggak peduli bahkan raja yang telepon saya sekalipun. That's my commitment. Itu komitmen saya. 2 o'clock, Jam 2 I'm in my room saya di kamar praying. berdoa. For 46 years, it's my pattern. 46 tahun begitu, saudara. Why? Kenapa? Because I don't trust the flesh. Karena saya tidak mempercayai daging saya. I cannot depend on yesterday. Saya tidak bisa bergantung pada kemampuan kemarin. I cannot depend on Manado. Saya nggak bisa bergantung pada apa yang terjadi di Manado. Because what God says in Manado is not what God says to Solo. Karena apa yang Tuhan firmankan di Manado bukan apa yang Tuhan firmankan untuk Solo. And what God said to Tasikmalaya is not what God said to Solo. Dan apa yang Tuhan firmankan di Tasikmalaya belum berarti bahwa dia akan firmankan yang sama buat And Solo. what God said to Bandung is not what God said to Solo. Apa yang saya firmankan, Tuhan firmankan di Bandung tidak sama dengan Solo. So I better go before God and find out what is God saying to Solo. Jadi saya harus datang di hadapan Tuhan untuk cari tahu apa yang Tuhan mau firmankan buat Solo. Amen semuanya. Amin semuanya. And I ask you, Dan saya minta sama saudara, before you come tomorrow night, sebelum besok malam saudara datang, prepare your heart. persiapkan hati saudara. Prepare your spirit. Persiapkan roh saudara. Beware of distraction. Tolong hati-hati, jangan sampai teralih Because perhatiannya. if Satan can't get you to sin, he tries to get you to distract. Karena kalau setan gak bisa goda saudara untuk saudara buat dosa, maka setan akan berusaha mengalihkan And perhatian while saudara. you do your job, Dan ketika saudara sedang melakukan tugasmu, remember, ingat, I am not the one recording. bukan saya yang nyatet, Bapak Obaja is not the one recording. bukan Pastor Obaja yang nyatet, The Holy Spirit is the one recording. Roh Kudus yang mencatat. Amen semuanya. Would you stand on your feet please? Boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Worship team. Tim pujian penyembahan. And search your heart. Selidiki hati saudara. Search your heart. Selidiki hati saudara. The key Kunci to bring the glory untuk membawa kemuliaan Tuhan is humility. adalah kerendahan hati. You can ask my team. Saudara bisa tanya tim saya. In the Love Papua Center, Di Love Papua Center, there's times that we are very busy. saudara pada saat ini mungkin mereka sangat sibuk. And I Tapi saya clean the toilets. ada di toilet, bersihin toilet. You, Ibu. Saya bersihin toilet, ibu bersihin You toilet. are this world speaker. Ibu kan pembicara kelas dunia. Wow, Ibu. Ibu,
You are the one that speak to millions. Ibu berkhotbah di depan jutaan orang. You clean the toilet? Ibu bersihin toilet? Yeah, and it has certainly not killed me. Ya, kalau itu tidak membunuh saya. Why you do that, Ibu? You've got staff. Kenapa ibu mau lakukan itu? Ibu kan punya pekerja. At that moment, Di momen itu, my staff was all busy. staf saya punya, pekerja saya punya kegiatan yang And we lain. had a meeting coming. Dan ada ibadah yang harus And the dilaksanakan. toilets were not clean. Dan toiletnya kotor. Now listen. Saudara dengar? We are one. Kita semua itu satu. Humility is not what kind of a job you have. Kerendahan hati tidak bicara tentang jenis tugas apa yang saudara punya. Humility is an attitude of heart. Kerendahan hati itu bicara tentang sikap hati kita. When my team saw me clean the toilet, they said, Mom, we can do that. Ketika tim saya ngelihat saya bersihin toilet, mereka bilang, Mam, kami bisa bersihin toilet. You know what was my answer? Saudara tahu apa jawaban saya? The day Hari I am too big and too arrogant to clean a toilet, I am too big in myself. di mana saya merasa saya terlalu besar untuk bersihin toilet, maka saya adalah orang yang paling besar kepala dalam diri saya. Because then I think I'm important and not Jesus anymore. Kenapa? Karena pada saat itu saya akan berpikir, yang penting itu saya, bukan Yesus. Tomorrow night, Besok malam, whatever you do, apapun yang kau lakukan, we are one. kita semua satu. Before the throne of God. Di hadapan anak Allah yang hidup itu. And right now, Sekarang we're going to commit ourselves for tomorrow night. kita mau serahkan hidup kita buat besok malam. We're going to look at our own hearts. Lihat hati kita. And we're going to come before the Lord. Kita datang di hadapan I Tuhan. think I'm in a house of people that love to serve from what I can see. Saya yakin saya ada di gereja di mana saudara semua suka melayani Tuhan. But now listen to me. Tapi bolehkah saudara dengarkan saya malam There's ini? nobody more important than the other person. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain, saudara. Let's worship. Mari sembah Tuhan. Like one song, worship song, Bo. Satu pujian, Come, mari. Raise your hands angkat tangan saudara. and commit yourself for tomorrow night. Serahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Come on, prepare your heart, prepare your heart, prepare your Siapkan heart. hati saudara, siapkan hatimu. Ask the Lord Minta sama Tuhan to prepare your heart untuk persiapkan to hatimu serve in a new dimension tomorrow night. untuk melayani bangsa malam besok, saudara. And ask Jesus to forgive you. Minta Yesus ampuni saudara. You think that you are less than somebody else. Kalau saudara berpikir saudara lebih tidak pantas daripada yang lain, Ask Jesus to forgive you. minta ampun sama Tuhan. If you thought you better than somebody Kalau else. engkau pikir engkau lebih baik dari yang lain, Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan
sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. We're going to sing one more time. Saudara boleh nyanyikan sekali lagi? I'm going to ask you to excuse me because I cannot kneel with this leg like that. Saya minta saudara maafkan saya terlebih dahulu kalau saya nggak bisa berlutut dengan lutut saya yang baru But the dioperasi. Holy Spirit knows. Tapi Roh Kudus tahu In my heart, kalau dari hati saya, I lie flat on that ground. saya bukan hanya berlutut, saya mau tersungkur So malam we're going ini. to go one more time. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali Then lagi. we're going to kneel down. Saudara mari I berlutut see many sama-sama. of you crying. Saya melihat banyak yang And then menangis, you're going to pray. tapi kemudian kita akan berdoa. I want you to sing this one more time. Saya mau saudara nyanyikan pujian ini And sekali then I want lagi. you to pray with all your heart. Saya mau saudara berdoa dengan segenap hati. I want you to commit your heart afresh Saya mau saudara serahkan hatimu. to serve in a complete new dimension from today on continuously. Biar Tuhan berikan hati yang baru mulai dari hari ini Tuhan. Sampai masa depan saya selama-lamanya. Aku mau terus melayani Engkau dengan hati yang baru. Doesn't matter if it's for tomorrow night or for the church or for any meeting. Baik itu untuk besok malam atau untuk ibadah-ibadah selanjutnya. The Holy Spirit Biar Roh put Kudus, His light on our hearts. biar Roh Kudus sendiri menerangi hati He kita. sees our attitudes. Dia yang melihat setiap sikap kita. He sees what we are like. Dia melihat apa isi hati kita. Sekali lagi. Di hadapan Ayo, ayo. hadirat-Mu ya Bapa, Come on, Sorong, come on. ku datang Ayo solo, dengan penuh angkat suaramu. kerinduan. Kurabaka babanda larabasoro bosharabaka babandai. Hadirat-Mu ya Bapa, segala Keangkuhanku hilang. Sekarang Ku sembahkan, Jesus. ya Bapa. Kurabaka babanda larabasoro Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mulai berdoa, saudara, mulai berdoa. Bring your own heart before Mulai God. berdoa, minta Tuhan selidiki hati kita. Rendahan hati. Oh, Jesus. Yesus, See our heart, see our heart. lihat hati kami ya See our Tuhan. heart, see our heart. Lihat hati kami ya Tuhan. Kurabaka babanda larabasoro Jesus, Jesus. Yesus, See our heart, see our heart. selidiki hati kami. Ayo, ayo berdoa, 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 berdoa. Oh, bring your heart, bring your heart, bring your heart, bring your heart, bring your Dengan heart. hatimu, dengan hatimu. Rabakababanda la rabasora basara 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 rabasana. Rabakababanda la rabasora basara.
Humble yourself, humble yourself, humble Serahkan yourself. dirimu ke hadapan Humble Tuhan. yourself before the Serahkan mighty dirimu ke hand of hadapan God. Serahkan Humble dirimu ke hadapan Tuhan. yourself. Humble yourself under the mighty hand Serahkan of dirimu God. ke hadapan Tuhan. And He will Serahkan lift you up. dirimu ke hadapan Tuhan. And He will lift you up. Maka Dia akan mengangkat engkau, meninggikan engkau. Horia sandara mori bashe. Ora maso kariaso. Kinarana mori basandi. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. One more time. let's Sekali lagi, stand. mari bangkit berdiri sama-sama, saudara. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. I'd like you to gently lay your hand on the person next to you. Yeah, just like that. Saudara boleh taruh tangan saudara di bahu orang di sebelah And let's saudara. pray for them. Mari berdoa buat mereka. Just pray for them for tomorrow night. Mari berdoa buat mereka untuk besok malam. Dua-dua. Mungkin bisa berdua-dua kalau misalnya Tiga-tiga. tidak cukup. Bisa. Berdua, bertiga gitu saudara. Berdua, bertiga. Berdua, bertiga. Pasang-pasangan berdua atau bertiga. Bless them for tomorrow night. Bless them for tomorrow night. Berkati mereka untuk besok malam. Bless them for tomorrow night. Berkati mereka untuk besok malam. We speak the blessings of God. Berkatakan berkat Tuhan. Power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. The anointing of the Holy Spirit. Biar sungguh pengurapan Roh Kudus. God. Tuhan. We are one. Kami satu. One. Satu. Satu. Jesus' name. You need to watch me. Perhatikan Sister. Karena kalau matanya ketutup. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. And Father, we bless them tonight. Dan Bapa, kami memberkati umat-Mu malam ini. Oh, let your Holy Spirit go right through the night and tomorrow move in their spirit, oh God. Biar roh-Mu yang kudus mulai malam ini sampai besok malam terus mengalir dalam roh anak-anak-Mu. Because you prepare us, you called us. Engkau mempersiapkan kami, Engkau yang memegang hidup kami. For your kingdom's sake, oh Lord. Bagi kerajaan-Mu saja ya Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama We Yesus. commit ourselves into your hands, oh Lord. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu malam We ini. commit that meeting into your hands, oh God. Kami serahkan ibadah besok ke dalam tangan-Mu. Guide us by your Holy Spirit. Tuntun kami dengan roh-Mu yang kudus. For your name's sake, oh Jesus. Untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya, saudara, saya percaya kita sangat-sangat diberkati sekali. Kalau saudara bisa tangkap ada hal yang sangat-sangat penting. Kalau saudara bisa tangkap pesan firman Tuhan, saya percaya saudara akan dibawa mengalami breakthrough. Akan mengalami terobosan besar di dalam roh. Akan mengalami terobosan besar dalam pelayanan. Jadi yang pertama, ingat semua yang dikerjakan adalah tugas kita bersama. Diberikan kita bersama, bukan salah satu. Setiap bagian kita adalah satu bagian yang sama. Jadi ya kita tahu ini tanggung jawabku. Aku akan kerjakan sungguh-sungguh sebaik mungkin. Karena ini bagianku sendiri juga, saudara. Ya terus kalau saudara bisa seperti saudara akan terpacu. Saudara akan terus tergerak mempersembahkan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Saudara akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan Tuhan. Saudara akan melakukan sungguh-sungguh, ya, sehingga jadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk Tuhan. Yang kedua bagi saya sendiri sangat penting kalau saya ringkas kemurnian hati. Makin murni, Tuhan berkaryanya akan makin dahsyat. Makin dimurnikan, Tuhan berkaryanya makin dahsyat. Saudara, kita semua tahu kok dalam hati kita sendiri seberapa kemurnian di dalam hati kita, seberapa kemurnian pelayanan kita, kekudusan. Lah belajar makin dimurnikan, makin dimurnikan, makin dimurnikan. Seperti emas makin dimurnikan, makin dimurnikan, makin dimurnikan. Saya percaya itu yang sedang Tuhan cari, ya, yang selalu makin dipermuliakan. Akan terus kita lihat kasih karunia. Pakai saudara, saya percaya kali ini ya acara ini bukan sekedar KKR kalau bukan saya tidak. Ini saatnya breakthrough, ini saatnya terobosan, ini saatnya kebangunan yang sesungguhnya. Ini saatnya bangsa kita dilawat oleh Tuhan. Ya, ayo bergandengan tangan,
Ayo kita kerja bersama-sama. Ayo layani bersama-sama. Ya, jadi sejak saat ini saudara terus doa. Setiap kita penyembah, bagian tugas apapun tetap menyembah. Besok terus saudara, sampai besok siang, sampai besok sore datang lebih awal. Ya, sudah dijadwal kalau nggak salah berapa ya? 1 atau 2 jam sebelumnya. Kalau bisa lebih awal lagi, saudara cari Tuhan lagi, lapar dan haus lagi, doa sungguh-sungguh, biar Tuhan berkarya lebih sungguh-sungguh. Ya, itu persembahan kita. Ya, pelayanan kita itu persembahan setiap kita. Jangan orang lain, jangan dia terlambat ya enggak apa-apa kok, aku ditegur. Ya jangan, itu rugi saudara. Ya, kita berikan terbaik bukan karena orang lain. Kalau kita bisa punya hati, Tuhan akan pakai terus. Bahkan saya ajak saudara, setelah itu kan jam 10 masih ada lagi yang biasa miracle night. Kalau saudara bisa ikut, saya percaya ini kesempatan Tuhan sedang bangun kita. Tuhan sedang bangkitkan kita. Tuhan sedang persiapkan satu yang luar biasa, bukan dikira rekayasa. Tadi saya jelas dulu, saya ngundang gak bisa, malah Tuhan yang ngatur. Tanggalnya yang dulu gak bisa, malah disuruh Tuhan. Jadi besok datang bisa. Sampai Minggu. Bahkan saudara terus ikut doakan terus sampai selesai. Saudara amin. Sampai Minggu. Bukan sampai Minggu besok. Setiap Minggu. Selama hidup kita. Terus kita berkarya. Dipakai lebih lagi untuk Tuhan. Ya, saya rasa itu penting sekali, saudara. Jangan lupa juga besok ada formulir doa. Ya, minggu saya umumkan ada formulir doa. Itu untuk semuanya, untuk setiap kita, untuk saudara, untuk keluarga saudara, siapapun saudara yang sungguh-sungguh butuh ya dukung doa. Saya percaya saat doa-doa yang sungguh-sungguh seperti ini dipanjatkan, maka ada kedahsyatan yang dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, saya rasa kita akan tutup dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bangga Engkau sedang mempersiapkan. Kami tahu Tuhan ini bukan kebetulan. Ini bukan sekedar buat KKR biasa. Tapi Engkau yang sedang melawat kami. Engkau yang sedang melawat kota ini. Engkau yang sedang melawat bangsa kami Indonesia. Tuhan pakai setiap kami. Tuhan pakai setiap kami. Tuhan pakai gerejamu. Tuhan pakai setiap kami. Sekali lagi, kami berikan hidup kami. Kami berikan apa yang bisa kami lakukan bagimu Tuhan. 100% hanya bagimu saja. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tuhan yang memurnikan setiap kami. Tuhan yang melengkapi setiap kami. Tuhan yang pakai setiap kami. Dan kami akan lihat karyamu, bukan karya kami. Kami akan lihat kedahsyatanmu, bukan kepandaian kami. Biar namamu ditinggikan senantiasa. Biar kami boleh menjadi alat yang bersih, alat yang murni di tanganmu Tuhan. Dan kau pakai lebih untuk kemuliaanmu saja. Sehingga banyak orang datang, banyak orang dijamah, banyak orang diselamatkan. Karena kau pakai hidup kami. Dalam nama, di atas segala nama, kami serahkan semua pelayanan ini. Kami serahkan besok sore, bahkan sampai Minggu, bahkan seterusnya dalam karyamu sendiri yang dahsyat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. When I sat there, ketika saya duduk di the situ, Holy Spirit said to me, there are some of husbands and wives here that need to go and make right. Roh Kudus bilang sama saya, ada suami dan istri di sini, saudara perlu membereskan sesuatu. There's some of you that need to go and make right tonight. Saudara, ada yang perlu engkau bereskan malam ini. You need to go and say to some people sorry. Engkau perlu minta ampun kepada seseorang. There's some of you here Beberapa dari saudara that are serving. yang melayani. Remember purity of heart. Ingat saudara tadi bicara kemurnian hati. If we miss the point that the Holy Spirit brought tonight of humility, we miss the main point. Kalau saudara meluputkan poin yang Roh Kudus berikan tentang kerendahan hati, maka saudara meluputkan semua yang Roh Kudus mau lakukan. Even some of the prayer groups, prayer leaders, Bahkan pemimpin-pemimpin doa, stress among them. ada tekanan, ada tegangan di antara mereka. Go and make clear, go and make right. Malam go and ask ini forgiveness, ya. bereskan, minta ampun. Because if we don't, Karena kalau tidak diberesin saudara, we miss our full capacity to serve with the glory.
maka kita akan kehilangan kapasitas penuh kita untuk kita melayani dalam kemuliaan Tuhan. Who are you as a foreigner to walk in here and tell us that? Ibu orang asing kok ngomong gitu ke kami? I am no foreigner, Ya, saya bilang saya bukan orang asing. but I'm family. Saya keluarga. And I want to tunggu. Sabar saudara. And I want to believe with you for your next breakthrough. Dan saya ingin percaya bersama-sama dengan kita semua bahwa terobosan pasti terjadi. We are never comparing ourselves to other people. Saudara, jangan banding-bandingkan diri kita dengan yang lain. God has put revival upon the place. Tuhan telah menaruh lawatannya yang besar untuk satu But tempat. for revival, Tapi untuk lawatan we itu need to terjadi, sometimes clean up. kita perlu bersih-bersih. And there are some of you here tonight Dan beberapa dari kita di tempat ini, that need to go tonight or tomorrow and make right with one another. kita perlu untuk membereskan satu sama lain, saudara. Even among the prayer leaders. Bahkan di antara para pendoa. Saudara ya, go back tonight. Malam ini pulang, Go before the Holy Spirit. datang sama Roh Kudus. Say, Lord, Bilang, Tuhan, is there anything in my life kalau ada sesuatu dalam hati that saya I need to make right? yang perlu aku bereskan, That I need to repent of? maka aku mau And bertobat then I malam need ini. to go and make right. Aku mau bereskan dengan saudaraku. Selamat malam. Good night. Selamat makan. Have a good dinner. Amen. Yesus memberkati saudara.